Seperti yang selalu saya katakan, jika Anda membaca Sun Tzu atau para ahli strategi masa lalu lainnya, Anda tahu bahwa salah satu taktik dalam perang adalah menampilkan diri lebih lemah dari kenyataannya. Sekarang, dalam konflik ini, siapa yang menggambarkan Rusia lebih lemah dari sebenarnya? Barat. Jadi Rusia bahkan tidak perlu membuat propaganda atau disinformasi. Orang Eropa sudah melakukannya untuk mereka. The Europeans did it for them. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan rekan senegara saya, Kolonel Jack Spode, mantan analis intelijen militer di Angkatan Darat Swiss, yang kemudian juga bekerja sebagai kepala senjata ringan dan senjata kecil, serta penanganan ranjau di Divisi Urusan Politik dan Kebijakan Keamanan NATO. Beliau telah menjadi salah satu suara yang rasional di berbagai saluran YouTube dan berbagai media lainnya. Jadi saya sangat senang to bergabung Sam. Kolonel Boat, what sang? Joining me today, Colonel Bo. Welcome. Anything nov that this more. You Malis? It's fantastic having you because you have Sungguh luar biasa memiliki Anda di sini. Karena Anda memiliki pengalaman bertahun-tahun. Pertama di Angkatan Darat Swiss, lalu juga terkait dengan NATO. Anda telah bekerja di lingkungan Eropa pasca Perang Dingin. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda sekarang terhadap 3 tahun terakhir dari pertunjukan mengerikan yang kita saksikan antara Ukraina dan Rusia, juga terhadap situasi mengerikan yang lebih luas di Eropa. Tampaknya, semua orang masih mendorong terjadinya perang, terutama orang-orang Eropa, yang tampak sangat takut dengan gagasan adanya bentuk perjanjian damai yang realistis, yang justru sedang didorong oleh Amerika, dan bahkan Rusia pun mengatakan mereka sedang berupaya ke arah itu. Bagaimana Anda memahami situasi saat ini? How are you making sense of the current situation? Pertama-tama, setelah, seperti yang Anda katakan, menjadi bagian dari militer Swiss selama beberapa waktu, dan kemudian bekerja di Kementerian Luar Negeri, serta tak terlibat dalam hubungan internasional. Dan juga, omong-omong, studi saya di Graduate Institute di Jenewa, hal ialah kegagalan total diplomasi, secara umum. Di tingkat dunia, jika boleh saya katakan demikian, termasuk AS dan sebagainya, dan di tingkat Eropa, jelas, it's dying desik mampu, speri pembisik diplomas institusional, untuk menggunakannya, amai pun menggunakannya, the ambig intellectual authority morth. The intellectual capabilities to do it, so that's a very interesting point. And jadi itu adalah poin yang sangat menarik. Dan pada level ini juga, karena kita bisa memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu, berdasarkan pengalaman abad ke-20, dengan 2 perang dunia, perang di Vietnam, konflik dengan Kuba, Iran, dan sebagainya, Swiss selalu memainkan peran sentral dalam diplomasi. Dan hari ini kita melihat bahwa Swiss benar-benar tersisihkan. Dan itu hampir seperti alegori dari status diplomasi menurut saya di negara ini. Benar diplomasi distribusi dalam 2 aspek. Sir, ada ketiadaan komunikasi total antara Barat dan Rusia. Yang berarti kita memutus semuanya tahu nikasi. Meaning that we have even cut all the lines of communication. And if we talk about Dan jika kita berbicara tentang dialog yang telah dilanjutkan antara AS dan Rusia dalam beberapa bulan terakhir, itu terutama tentang memulihkan jalur komunikasi ini, bukan membahas isi perdamaian terkait Ukraina. Masalah pertama adalah melanjutkan atau memulihkan jalur komunikasi, yang berarti bahwa jalur komunikasi ini telah terputus secara drastis. Menurut saya, itu justru kebalikan dari apa yang biasanya diharapkan dari diplomasi. It's very supposed my purported thinking time, infer, threnith, and simpermix. For the UN in Africa and the Middle East, but you can see that. Tapi Anda bisa melihat bahwa bahkan dalam situasi yang paling parah sekalipun, Anda tetap berusaha menjaga jalur kontak. Anda berusaha menjaga jalur komunikasi, setidaknya untuk berkomunikasi. Meskipun Anda tidak sepakat mengenai inti konflik, setidaknya Anda tetap berbicara. Namun hal ini bahkan sudah hilang di Eropa.
Itu hal pertama yang menarik perhatian saya. Poin kedua adalah, seperti yang Anda katakan, saya berasal dari intelijen strategis. Dit waktu wow itu source komunikasi antara pevitsende sender bersebiang en victory berval en axling in the fall. Dan menisisa itu lebih memburuk dari cerita. That's, I think, the worst in the whole story. And we see that in the various attempts of the US. Dan kita melihat bahwa dalam berbagai upaya Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik, atau untuk membangun kembali, atau mencoba mempertemukan Ukraina dan Rusia di meja perundingan yang sama, mereka belum mampu menjembatani kesenjangan pemahaman antara kedua pihak. Dan itu sangat menarik, karena tampaknya setidaknya di pihak Barat. Karena di pihak Rusia berbeda, mereka berusaha untuk memahami, dan saya pikir orang Rusia jauh lebih memahami kita daripada kita memahami mereka. Dan ini bukan hal baru. Faktanya, jika Anda melihat cara Barat mendekati konflik seperti Afghanistan, Irak, Iran, dan tentu saja bahkan konflik Palestina, Anda akan melihat bahwa ada anggapan bahwa pandangan Barat lebih dominan daripada yang lain, sehingga kita merasa tidak perlu memahami pihak lain. Dan dalam banyak kasus di masa lalu, kita telah memaksakan perdamaian kita dengan cara tertentu, atau kita telah membeli perdamaian kita dalam arti tertentu. Jadi kita bisa mengabaikan fakta bahwa kita tidak memahami orang lain. Namun dalam konflik ini, di mana untuk pertama kalinya di Eropa, terjadi konflik antara pihak-pihak yang setara, artinya kita tidak sedang berhadapan dengan milisi di suatu tempat di Timur Tengah, atau kelompok teroris, atau hal-hal semacam itu, yang tidak memiliki kepentingan teknologi, atau ekonomi, atau hal-hal seperti itu. Tidak, kita sedang berbicara tentang sebuah kekuatan besar yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa mengabaikan masalah memahami mereka. Namun tetap saja, kita bahkan tidak berusaha untuk memahami mereka. Dan itulah yang Anda lihat hari ini terkait negosiasi yang dimulai oleh pemerintahan Trump. Sekarang kita memiliki jurang pemisah antara kedua pihak. Dan orang-orang seperti Keith Kellogg juga belum benar-benar memahami apa atau mengapa Rusia berada di Ukraina. Dan itulah aspek kuncinya. Omong-omong, diplomasi juga tentang memahami musuh, memahami lawan. Itulah alasan mengapa ada konvensi Wina yang memberikan kekebalan bagi para diplomat. Karena mereka seharusnya menjadi jalur kontak, jalur komunikasi antara pihak-pihak yang saling berseberangan. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang diinginkan lawan Anda, apa yang mereka tuju, dan hal-hal semacam itu. Jadi kita telah gagal dalam semua hal tersebut. Saya pikir di sini kita melihat contoh berabad-abad diplomasi yang runtuh begitu saja dalam konflik ini. Maaf. Tidak, Anda mengangkat poin yang sangat penting. Masalah tidak saling memahami dan tidak memahami Rusia adalah inti, bukan hanya dari masalah yang kita lihat terjadi, tetapi juga dari apa yang mendorong konflik dari sisi Eropa. Dan yang saya pertanyakan adalah apakah ini bukan memang dirancang, dan saya tidak bermaksud seperti teori konspirasi atau semacamnya. Maksud saya, Anda tahu, desain logika dari konflik itu sendiri, bahwa Eropa, selama ini, selama peperangan yang telah kita saksikan selama 500 tahun terakhir, seringkali mengandalkan pengendalian narasi, bukan? Pengendalian narasi tentang apa tujuan perang ini. Apakah ini perang suci? Apakah Anda tahu perang-perang suci di Timur Tengah, bukan? Perang salib. Maaf, apa istilahnya? Ketika bangsa Anglo-Saxon dan semua orang pergi ke Tanah Suci untuk perang salib, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Anda tahu, dominasi narasi seperti itu. Dan apa yang kita lihat saat ini juga, yang merupakan salah satu hal yang sangat membuat frustrasi, adalah bahwa pihak Eropa berulang kali mencoba memaksakan satu jenis interpretasi tertentu. Dan siapapun seperti kami yang berbicara menentang interpretasi ini dan mengatakan, teman-teman, ini lebih rumit, kita harus mempertimbangkan sudut pandang Rusia. Kemudian difitnah dan dicap dengan berbagai sebutan, hingga pada titik di mana sekarang Uni Eropa, untuk pertama kalinya, menjatuhkan sanksi kepada 2 warga negara Uni Eropa, 2 orang Jerman, yang menurut saya benar-benar sangat ekstrem.
Tapi mereka adalah jurnalis, orang Jerman yang tinggal di Rusia, dan melaporkan dalam bahasa Inggris dan Jerman tentang apa yang terjadi di Rusia. Dan ini tentu saja bersama dengan pelarangan ET, pelarangan Sputnik, dan sebagainya. Ini adalah masalah yang dihadapi Eropa untuk pertama kalinya. That Europe is losing for the first time narrative control, and as you said, Kontrol narasi. Dan seperti yang Anda katakan, jauh lebih mudah untuk memaksakan itu di Afghanistan atau Suriah, karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang dikatakan Tuan Assad, dan tidak ada yang mau mendengarkan. Jadi Anda bisa mendominasi. Dan jika Anda mengklaim bahwa dia menggunakan senjata kimia untuk menyerang warga sipil tak berdosa, maka itu menjadi fakta, meskipun OPCW dan sebagainya mengatakan sebaliknya. Anda bisa menyingkirkan semua itu. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, kontrol narasi tidak lagi begitu jelas, bukan? Dan Rusia sebenarnya sangat terampil dan mengerti. Vladimir Putin mengerti bahasa Inggris dan Jerman. Dan Rusia memiliki keunggulan besar dibandingkan Eropa. Tapi semua ini tampaknya menciptakan banyak kemarahan di dalam Eropa. Apakah Anda juga seperti itu? inside Europe. Do you also see it like that? The thing is, if you see my gray hair. Masalahnya, Anda tahu, jika Anda melihat rambut saya yang sudah beruban, saya mungkin sedikit lebih tua dari Anda, dan saya hidup selama Perang Dingin. Selama Perang Dingin misalnya, Anda bisa membeli Pravda atau Literaturnaya Gazeta dan semua surat kabar ini di kios manapun di Barat, di Swiss, di Bern. Mungkin saya salah, tapi saya rasa saya bahkan pernah melihat Krasnaya Zvezda, yang saat itu merupakan surat kabar militer tentara Soviet di kios-kios di Swiss. Jadi, selama Perang Dingin, kami terlalu takut dengan propaganda atau apapun, karena orang-orang Soviet juga jelas ingin menyebarkan propaganda. Tapi mengapa begitu? Karena kami yakin dan percaya diri bahwa cara berpikir kami adalah yang benar. Our way of thinking was the right one. And therefore, we didn't need to have any kind of. Oleh karena itu, kami tidak perlu melakukan sensor atau hal-hal semacam itu. Kami sama sekali tidak melakukannya. Faktanya, Uni Soviet yang melakukan sensor, tapi kami tidak. Karena kami yakin bahwa apa yang kami pikirkan itu benar. Ketika Anda mulai menerapkan sensor, itu berarti Anda tidak begitu yakin bahwa apa yang Anda lakukan itu benar. Dan itu adalah penjelasan yang tragis untuk hal tersebut. Anda bisa melihatnya di Jerman. Tidak mengherankan jika orang Jerman menerapkan sensor dan semacamnya. Karena, pada kenyataannya, ini adalah negara di mana masyarakatnya mungkin paling banyak mempertanyakan keterlibatan pemerintah dalam perang di Ukraina. Dan karena alasan itu, legitimasi keputusan yang diambil pemerintah tidak begitu kuat. Oleh karena itu, Anda membutuhkan sensor. Sekarang, informasi bekerja persis seperti prinsip Darwin. Works exactly like a Darwinian principle. The good information at the end survives. Informasi yang baik pada akhirnya akan bertahan dalam arti tersebut. Itulah penjelasan saya, pemahaman skematis tentang hal itu. Anda tidak bisa memaksakan pandangan terhadap sesuatu tanpa batas. Soviet pernah mencoba melakukannya dan itu gagal. Sekarang kita mencoba melakukannya dan itu juga akan gagal. Faktanya, alasan mengapa kita tidak begitu percaya diri, mengapa posisi kita tidak terlalu kokoh, adalah karena segala sesuatu yang kita saksikan hari ini di Ukraina sudah pernah dijelaskan dalam laporan-laporan sebelumnya. Artinya, entah bagaimana, ada orang-orang yang sudah membayangkan skenario yang sedang kita saksikan hari ini. Oleh karena itu, legitimasi atas apa yang dilakukan Ukraina hari ini dan apa yang telah dilakukannya di masa lalu, omong-omong. Karena kita tahu, dan saya rasa ini sudah tidak terbantahkan hari ini, bahwa pemerintahan Yanukovych yang terpilih secara demokratis telah diguling. Government of Yanukovych was toppled. And I remind you that as he was elected. Dan saya ingatkan bahwa saat dia terpilih, OSCE mengamati pemilu tersebut dan melihatnya sebagai contoh demokrasi. Tapi dia terpilih secara demokratis. Jadi sekarang kita telah menggulingkannya. Dan sekarang tentu saja kita harus menutupi hal ini. Lalu semua keputusan yang diambil sejak saat itu terkait bahasa, yang pada dasarnya merupakan keputusan pertama yang diambil oleh pemerintah yang tidak terpilih pada 23 Februari 2014. Dan seterusnya, semua keputusan itu tidak sah. Dan itulah alasan mengapa mempengaruhi sebuah narasi. Dan itulah alasan generasi sang itu penting.
Dan narasi itu menjadi sepenting hari ini ketika berbicara tentang situasinya. Dan today, when you talk about the situation, I mean, if you compare the situation on the ground and what Maksud saya, jika Anda membandingkan situasi di lapangan dengan apa yang dikatakan di media, Anda akan melihat adanya perbedaan total antara apa yang kita lihat, kemajuan angkatan bersenjata Rusia, dan optimisme Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, dan sebagainya, yang berpikir bahwa kemenangan itu mungkin. Anda bahkan tidak tahu seperti apa kemenangan itu. Tapi baiklah, mereka bilang itu mungkin. Dan perbedaan ini, pada kenyataannya, mengancam dukungan yang kita berikan kepada Ukraina. Oleh karena itu, bagi Ukraina, narasi sangat penting, karena semua dukungan yang diterimanya didasarkan pada narasi bahwa Rusia melakukan hal-hal buruk dan sebagainya. Dan Anda sudah tahu itu. Dan itu menunjukkan adanya distorsi dalam lanskap informasi yang kita miliki, di satu sisi. Karena kita tidak yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah jalan yang benar. Bisa dibilang begitu. the right path, so to say. And the second aspect is that now Dan aspek kedua adalah bahwa sekarang narasi tersebut telah menjadi alasan utama bagi dukungan garis hidup yang kita berikan kepada Ukraina. Dan hal itu menciptakan semacam distorsi yang bisa dimanfaatkan oleh Rusia. Seperti yang selalu saya katakan, jika Anda membaca Sun Tzu atau para ahli strategi masa lalu, Anda tahu bahwa salah satu taktik dalam perang adalah menampilkan diri lebih lemah dari kenyataannya. Sekarang, dalam konflik ini, siapa yang menggambarkan Rusia lebih lemah dari kenyataannya? Barat. Jadi Rusia bahkan tidak perlu membuat propaganda atau disinformasi. Orang Eropa yang melakukannya untuk mereka. Dan faktanya, seluruh narasi yang kita miliki sekarang mulai sedikit berubah, karena jelas itu tidak bisa dipertahankan. now it's changing a little bit because obviously it's not sustainable. But in what we have heard in our Namun yang telah kita dengar selama 3 tahun terakhir adalah bahwa Rusia lemah. Mereka tidak punya amunisi, mereka tidak punya tank, mereka tidak punya perwira, mereka tidak punya apa-apa. Dan faktanya, mereka berada di ambang kehancuran karena ekonominya gagal. Dan itu adalah negara yang menyamar sebagai pom bensin, atau pom bensin yang menyamar sebagai negara, dan hal-hal semacam itu. Namun hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Jika Anda mendengar pidato Emmanuel Macron pada Maret tahun ini, ia katakan bahwa ancaman bagi Prancis ada Rusia. Kalau mereka siap setelah Ukraina, mereka akan menyerang Eropa. they are prepared after Ukraine, they will attack Europe. So you see this total Jadi Anda melihat adanya perbedaan total antara apa yang kita katakan pada satu waktu dan apa yang kita katakan di waktu lain. Perbedaan antara apa yang kita amati di lapangan dan apa yang kita katakan di sisi lain. Jadi ini juga menunjukkan inkonsistensi kepemimpinan kita. Itu satu hal. Tapi ini juga menunjukkan sesuatu yang mungkin lebih penting dan mungkin menjadi sumber kekhawatiran yang lebih besar. Kenyataan bahwa warga negara sudah tidak peduli lagi. Dan itu adalah sesuatu yang terutama di negara-negara seperti Swiss yang memiliki tradisi demokrasi yang sangat kuat. Kita tidak benar-benar mempertanyakan pemerintah. Kita tidak benar-benar mempertanyakan lagi. Ada semacam fatalisme yang muncul. Tidak hanya di Swiss, tetapi di seluruh Eropa. but in the whole of Europe. But I measure it in Switzerland. Namun, saya menilainya di Swiss sebagai sesuatu yang lebih dramatis dibandingkan di negara lain, karena kami terbiasa dengan demokrasi. Orang Prancis tidak terbiasa dengan demokrasi. Mereka tidak tahu apa itu demokrasi. Bagi mereka, itu hanya sebuah kata, tetapi mereka tidak mengalami demokrasi. Itu seperti monarki, di mana Anda hanya memilih rajanya. Inilah model Prancis. Jadi mereka tidak tahu apa itu demokrasi. Di Swiss, kami tahu apa itu demokrasi. Namun bahkan di sini, kami melihat bahwa demokrasi perlahan orang-orang tidak peduli. Dan mungkin karena semua kebohongan yang beredar, orang-orang menjadi muak dengan konflik-konflik itu. Dan hanya sebagian kecil dari populasi dengan apa yang terjadi. Maaf. No. Thank you for very good. Terima kasih atas pemaparan yang sangat baik. Ini membawa saya pada 2 pertanyaan. Pertama, mengapa menurut Anda hal ini menjadi upaya yang sepenuhnya Eropa? Maksud saya, di satu sisi, kita tahu bahwa pihak yang paling berkuasa adalah Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan simulasi perang
merancang rencana perang, serta mereka yang memprediksi, oh, kita bisa menggunakan Ukraina dan menjadikannya Afghanistan kedua. Dan Anda tahu, melawan Rusia dengan itu. Semua itu berasal dari lingkaran neokonservatif di Amerika Serikat. Dan kita jelas memahami bahwa pada tingkat struktural, ini jelas merupakan perang antara Rusia dan Amerika Serikat. Beberapa orang menyebutnya perang proksi. Some people call it a proxy war. I call it an implementation war because Ukraine is... Saya menyebutnya perang implementasi karena Ukraina adalah mitra implementasi di pihak Barat. Tetapi sekarang Rusia berperang sendiri, bukan? Itu adalah tingkat strukturalnya. Namun orang Eropa ikut serta, dan mereka bahkan menjadi lebih suci daripada Paus dalam mendorong hal ini. Hanya sedikit entitas politik Eropa, seperti Hongaria dan Slovakia, yang mengatakan, kita seharusnya tidak melakukan itu. Bahkan Swiss pun terlibat dalam hal ini, bukan? Seperti biasa, Eropa terlibat dalam beberapa lapisan dan Swiss hanya berisi habitat yang berbeda. Tapi ya kita juga terlibat dalam hal ini, setidaknya secara ideologis. Mengapa hal ini menjadi fenomena Eropa secara keseluruhan? Why did it become a whole European phenomenon? And secondly, dan yang kedua, poin terakhir yang Anda sampaikan tentang fatalisme. Apakah Anda pikir ini adalah sesuatu yang terjadi selama 30 tahun terakhir? Karena ada juga tuntutan yang muncul, terutama selama COVID. Tapi sebenarnya sudah ada sebelumnya. Cukup percayalah pada pemerintah Anda. Cukup percaya saja. Kami ingin kepercayaan, dan Anda harus percaya. Dan jika Anda tidak percaya pada pemerintah, maka ada yang salah dengan Anda. Gagasan untuk mempertanyakan secara kritis, sesuatu yang diajarkan kepada kita di buku pelajaran sekolah, benar-benar dimatikan selama beberapa tahun terakhir. Menurut Anda, asalnya hal ini? Bisakah Anda menanggapi dua pertanyaan ini? Eropa dan kepercayaan. Faktanya, dimensi umum dari kedua pertanyaan tersebut adalah kepemimpinan yang lemah. Kita memiliki kepemimpinan yang lemah di Eropa secara umum, maksud saya di dunia secara umum. Dan jika Anda melihat seperti apa orang-orang yang bisa kita pilih saat pemilu, di AS misalnya, ketika Anda melihat siapa yang bisa dipilih oleh orang Amerika, itu sungguh luar biasa. Hal yang sama terjadi di Prancis, di Inggris, di Jerman. Anda tidak memiliki sosok yang benar-benar menonjol atau individu dengan dimensi psikologis atau politik yang jelas. Anda selalu mendapatkan orang-orang yang pada dasarnya tidak signifikan secara intelektual, moral, maupun politik. Kita memiliki orang-orang seperti ini yang sangat sering kurang pengalaman kepemimpinan nyata, kurang pengalaman hidup, kurang pengalaman profesional, kurang visi, kurang keterbukaan intelektual, dan hal-hal semacam itu. Lack intellectual openness and things like this, because at the end the lack of intellectual openness in fact is Karena pada akhirnya kurangnya keterbukaan intelektual sebenarnya adalah hasil dari semua kekurangan lainnya. Ketika Anda terkungkung, ketika Anda tidak dapat memahami dunia Anda, maka Anda akan berfokus pada pendekatan ideologis terhadap segala sesuatu. Karena itulah solusi Anda. Ini mungkin merupakan aspek yang sama dari kedua pertanyaan Anda. Namun jika saya mulai dengan pertanyaan pertama, jelas bahwa keterpihakan Eropa dengan AS, pertama-tama, tidak sepenuhnya ngejun. Ada beberapa dimensi institusional yang bisa menjelaskan hal itu. NATO adalah salah satunya. Dan mungkin aspek lain yang mengikat Eropa dan AS bersama. Dalam 30 tahun terakhir, semua perang yang dimulai oleh AS, maksud saya, Eropa mengikutinya. Bahkan ketika Prancis menolak pergi ke Irak pada tahun 2003 bersama Jacques Chirac, pada akhirnya Prancis pergi ke Irak pada tahun 2014 bersama François Hollande. Jadi pada satu titik, ada semacam konvergensi melawan musuh eksternal, yang saat itu dianggap sebagai Islam. Dan itulah yang terjadi. Jadi ada sejumlah faktor yang menjelaskan hal itu. Salah satunya bisa saya gambarkan berdasarkan pengalaman, karena saya menghabiskan 5 tahun di NATO. Dan yang mengejutkan saya di sana adalah pengaruh yang dimiliki oleh apa yang disebut Donald Rumsfeld sebagai Eropa baru di NATO. Dan di Eropa, pada dasarnya, ada negara-negara yang menerima gagasan untuk berperang di Irak pada tahun 2003. Negara-negara ini pada dasarnya adalah negara-negara Baltik, Polandia, dan Hungaria. Essentially the Baltic state, Poland,
Hungary. I mean, all these new members of NATO. Maksud saya, semua anggota baru NATO ini sebenarnya. Dan Eropa lama adalah Prancis dan Jerman, serta semua pihak yang mempertanyakan tujuan perang di Irak. Dan hari ini kita memiliki perpecahan ini, dan kita melihat perpecahan yang sama di Uni Eropa. Mungkin sekarang tidak terlalu jelas karena ada orang-orang seperti Emmanuel Macron dan sebagainya yang sebenarnya tidak tahu kemana arah mereka. Tapi jika Anda berbicara dengan orang-orang militer, Anda bisa melihat, dan itu juga terjadi di NATO, karena orang-orang militer pada dasarnya apolitis, meskipun mereka mengikuti yang dikatakan pemerintah mereka. Namun, ketika Anda berbicara secara pribadi dengan orang-orang militer, dan saat saya di NATO, saya berbicara dengan rekan-rekan saya yang berpangkat kanali di Cepo, kolonel, dan di NATO itu adalah tingkat yang sangat tinggi. In NATO, it's a very high level. So when you start talking to these people, you can understand that. Jadi, ketika Anda mulai berbicara dengan orang-orang ini, Anda bisa memahami bahwa ada kesenjangan besar antara apa yang dipikirkan Barat atau tentara-tentara Eropa lama tentang situasi di Ukraina dibandingkan dengan Eropa baru. Apa yang kita lihat hari ini di Eropa adalah pengaruh dari negara-negara Eropa baru ini. Kita melihat semua negara yang berbatasan dengan Rusia, yang telah dipenuhi dengan kebencian terhadap Rusia selama berabad-abad, atau setidaknya beberapa dekade. Dan contoh terbaiknya adalah Kaja Kallas, yang sekarang menjadi Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Maksud saya, salah satu negara terkecil di Eropa yang merupakan penerima bersih bantu Eropa dan bukan donor, dan yang mewakili 1,5 juta orang. Maksud saya itu tidak banyak menurut saya. 1.5 million people. I mean, that's more than nothing, but still it drives the. Namun tetap saja, hal itu memengaruhi kebijakan luar negeri Uni Eropa. Itu cukup banyak menjelaskan menurut saya perubahan pola pikir di Eropa di satu sisi, tetapi juga fakta bahwa Eropa sangat terkait dengan atau bahkan mengikuti secara membabi buta Amerika Serikat. Maksud saya, ketika kita berbicara tentang negara-negara Baltik, saya ingat saat saya masih di era Perang Dingin, ketika Anda masuk ke aula utama Departemen Luar Negeri di Washington, D.C. Maaf, bukan di New York. Mereka memiliki aula besar dengan semua bendera dari berbagai negara. Dan ketika saya pertama kali ke sana, itu masih masa Perang Dingin. Dan di sana jelas ada semua bendera negara, tentu saja Uni Soviet dan sebagainya. Tetapi juga ada 3 bendera, yaitu bendera negara-negara Baltik, karena AS tidak pernah mengakui fakta bahwa mereka telah dimasukkan ke dalam Uni Soviet. The fact that they were embedded into the Soviet Union. And you had a government in exile that were living. Dan Anda memiliki pemerintahan dalam pengasingan yang tinggal di Amerika Serikat. Dan itu sebagian menjelaskan atau memberikan sedikit gambaran mengapa negara-negara Baltik sangat terikat dengan AS. Apapun yang dikatakan AS akan dianggap seperti kitab suci. Itu sebagian menjelaskan jenis keterikatan seperti ini. Anda juga memiliki orang-orang, maksud saya, orang Jerman setelah Perang Dunia II, tetap merasa bahwa AS telah menyelamatkan mereka dari tirani dan sebagainya. Dan hal itu juga terjadi di banyak negara lain. Di Belgia misalnya, hal itu sangat kuat. Di Prancis mungkin sedikit kurang, tapi di Belgia sangat sulit untuk mengkritik AS. Mereka tetap memiliki citra yang sangat kuat tentang para pembebas tahun 1945. Hal ini sangat hidup dalam ingatan kolektif negara tersebut. In the memory, the collective memory of the country. And probably that explains why these countries continue to. Dan mungkin itulah yang menjelaskan mengapa negara-negara ini terus mengikuti Amerika Serikat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan Rusia. Jika kita melihat beberapa pernyataan di Amerika Serikat, misalnya, banyak orang yang sebenarnya tidak bisa membedakan antara Uni Soviet dan Rusia. Bagi banyak orang, negara ini masih dianggap sebagai negara komunis. Dan itu sangat aneh, tapi itulah kenyataannya. Jadi di sini, kita melihat kombinasi faktor yang membuat Eropa seolah-olah secara alami mengikuti Amerika Serikat dalam upaya di Ukraina ini. Mungkin ada banyak faktor. Saya hanya menyebutkan beberapa. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya, tapi ini menjelaskan penyelarasan ini, yang menurut saya tidak rasional karena tidak didasarkan pada pengamatan faktual tentang apa yang telah berubah dalam 30 tahun terakhir. Jelas, Rusia mai endamunish cure indwent top to race bimbrent. With a strong sense that it belonged to the West.
It belonged to the Western civilization, let's say, not the West. Itu adalah bagian dari peradaban Barat, katakanlah. Bukan Barat, tetapi peradaban Barat. Dan negara itu telah melakukan banyak upaya untuk bergabung dengan komunitas Barat. Saya ingat pada awal tahun 90-an, Swiss sedang mempertimbangkan gagasan untuk bergabung dengan Partnership for Peace dari NATO. Swiss sedang mempertanyakan isu netralitas. Karena alasan itu, kami berkonsultasi dengan berbagai negara besar untuk melihat bagaimana mereka memandang Swiss sebagai bagian dari Partnership for Peace. Kami mengunjungi Brussel, NATO, Uni Eropa, Washington DC, tetapi kami juga pergi ke Moskow. Kami bahkan bertemu dengan komando tertinggi dari tentara Soviet. Maksud saya, tentara Rusia, bukan Soviet secara tepat, tetapi tentara Rusia. Kami terkejut melihat betapa positifnya mereka terhadap kemungkinan Swiss bergabung dengan NATO. Maksud saya, fine, mibiani sinaming NATO, bemangstu, thumbef. It was not joining NATO because we never joined NATO, but joining PFP. That was the time when Itu adalah saat ketika Rusia juga memutuskan bahwa PFP layak bagi mereka. Mereka juga ingin bergabung. Benar sekali, semua orang ingin bergabung dengan PFP. Karena mereka percaya itu adalah kerangka kerja yang baik untuk membangun rumah Eropa bersama. Inilah intinya. Mereka mengatakan itu secara langsung kepada kami. Kami benar-benar bertemu dengan jajaran tertinggi Komando Angkatan Bersenjata Rusia. Kami juga bertemu dengan beberapa politisi dari oposisi, serta dari partai pemerintah dan sebagainya. Kami bertemu banyak individu, dan semuanya sejalan. Mereka sangat positif terhadap gagasan ini. Pada saat itu, mereka tidak melihat NATO sebagai ancaman. Mereka melihat the memil flat Ford small de four, in the Storten with springs in wine. Platform in Europe to talk about security. And at some point that changed. Dan pada suatu titik, itu berubah. Pada suatu titik, gagasan bahwa mungkin melalui NATO, PFP, OSCE, dan sebagainya, kita bisa mulai menyatukan. Karena jelas kita memulai dari posisi yang sangat berlawanan setelah Perang Dingin. Lalu perlahan membangun menuju sebuah platform bersama, arsitektur dan struktur keamanan bersama. Pada suatu titik, gagasan itu mati atau setidaknya terluka parah. Bisakah Anda menunjukkan kapan dan seperti apa prosesnya? Sangat sulit untuk menentukan titik yang tepat. Tetapi, kemungkinan besar sekitar waktu itu. Maksud saya, masalahnya adalah ketika NATO mulai perluasan, dengan integrasi negara-negara Baltik dan sebagainya. Narasi dari negara-negara ini adalah untuk melindungi diri mereka dari Rusia. Ithli story siak was siak himba minimuso. Exactly. This is exactly I think the problem. Tepat sekali. Inilah menurut saya masalahnya. Jadi memang tidak ada titik pasti. Tapi pergeseran itu terjadi di antara pertengahan 90-an hingga awal 2000-an. Karena narasinya harus berubah. Karena alasan Rusia untuk bergabung dengan NATO adalah untuk membangun rumah bersama seperti yang diinginkan Gorbachev. Namun bagi Eropa baru, ini adalah cara untuk melindungi diri mereka dari Rusia. A way of protecting themselves against Russia. But it makes so little. Tapi itu sangat tidak masuk akal karena Rusia sedang berada di titik terendah. Maksud saya, semua orang bisa melihat betapa buruknya keadaan mereka, bukan? Mereka mengalami masa-masa yang mengerikan di tahun 1990-an, dan semua orang tahu tentang itu. Dan orang Rusia sendiri berkata, kami tidak mau seperti ini lagi. Kami ingin membuat Rusia lebih barat. Namun, tetap saja, gagasan itu bertahan, dan pasti, sekali lagi, ini sesuatu yang irasional. Pasti ini ide emosional di antara negara-negara, mungkin terutama yang pernah menderita di bawah Rusia, bahwa kita tidak bisa mempercayai mereka. Kita harus memastikan bahwa kita, tahu kan, bersatu selagi bisa, selagi mereka lemah. Maksud saya, bagaimana Anda? Oh tidak, Anda benar sekali. Dan seperti yang Anda tunjukkan, itu murni emosional. Dan mungkin juga bagian dari katakanlah rasa bersalah yang mereka sembunyikan di negara mereka sendiri.
Karena Anda tahu pada akhirnya saya pernah melihat di TV Prancis, ada orang yang mengatakan bahwa orang Estonia dan Latvia telah menderita akibat KGB. Tapi KGB di Latvia adalah KGB Latvia. In Latvia was a Latvian KGB. Kaya Kalistad Kaya Kalistad adalah seorang pejabat fungsionaris komunis. Begitulah gilanya situasi ini. Orang-orang inilah yang berkata, kami menderita karena mereka. Tidak, kalian justru diuntungkan. Seluruh keluargamu. Pendidikanmu terjadi karena mereka bisa berada di posisi itu berkat Soviet. Karena mereka berkolaborasi. because they collaborate. It goes even further because her family, Ini bahkan lebih jauh lagi, karena keluarganya, maksud saya keluarga besarnya, sebelum menjadi komunis, sebenarnya mereka pro-Nazi. Tidak mengejutkan. Saya tidak tahu, tapi itu tidak mengejutkan. Ada penjelasan yang sangat baik yang diberikan oleh seorang ahli yang baru-baru ini saya dengar, yang menjelaskan bahwa pada tahun 90-an, terutama ketika Khrushchev berkuasa, mereka mulai katakanlah, memaafkan orang-orang yang terlibat. Karena sebagian keluarga kaya Kalas bahkan dipenjara setelah Perang Dunia II, karena menjadi bagian dari dukungan tersebut. Saya tidak mengatakan mereka benar-benar Nazi, tetapi ada beberapa partai kecil di Estonia yang mendukung Nazi bagaimanapun juga, dan mereka dipenjara karena itu tepat setelah perang. in any case. So, and they were jailed for that just after the war, but then they were pardoned, and they were. Namun kemudian mereka diampuni, dan mereka bahkan dipaksa untuk masuk ke partai komunis. Tapi hal yang menarik adalah bahwa di semua negara ini, KGB bersifat lokal. Mereka berbicara dalam bahasa Estonia di Partai Riga, di Tallinn, dan seterusnya. Mereka menggunakan bahasa lokal mereka, bahkan bukan bahasa Rusia. Jika Anda membaca surat kabar dan dokumen KGB pada saat itu, dokumen-dokumen tersebaik dalam bahasa Rusia maupun dalam bahasa Estonia, Latvia, atau Lithuania. Indil sepsimen edurisa bersaurastros. Meni temet herket fadisini. They oppress their own people, in fact. And you may or may not know that the Dan Anda mungkin tahu atau tidak tahu bahwa keanggotaan Partai Komunis justru paling kuat di negara-negara tersebut. in Russia, Di Soviet Rusia, kemungkinan hanya sekitar 5% dari populasi yang menjadi anggota Partai Komunis. member of the communist. Namun, jika Anda pergi ke negara-negara Baltik, angkanya bisa mencapai 20% atau sekitar itu. Mereka mungkin memiliki rasa bersalah yang membuat mereka lebih fokus pada hal tersebut. Dan itu tidak terlalu berbeda dengan apa yang Anda lihat di Prancis setelah perang, di mana orang-orang karena memiliki rasa bersalah yang sangat kuat menekankan peran musuh. Itu salah pihak lain, bukan salah saya. Emphasize the role of the enemy. It's the fault of the other, not mine. Yeah, and you externalize it. You Kamu mengalihkannya keluar. something that you Kamu mengalihkannya ke sesuatu yang bisa kamu demonisasi, lalu singkirkan. Maksud saya, bahkan orang Jerman pun mengalihkannya ke Nazi. Seolah-olah Nazi itu bangsa yang berbeda, bukan? Dan kamu bisa mengalihkan rasa bersalah ke sana, sehingga kamu bisa mencuci tangan dan merasa tak bersalah. you can wash your hands in innocence. Exactly. This is exactly that. We have exactly the same process. Tepat, That's my ini persis seperti itu. Kita memiliki proses yang persis sama. Itu pemahaman saya tentang hal ini. there is Jadi ini pada dasarnya bersifat emosional. Tetapi ada juga unsur bagaimana cara mencuci otak orang. Anda membersihkan rasa bersalah yang Anda miliki selama Perang Dunia dan sebelum Perang Dunia. Karena semua negara ini, dan itu faktanya terlihat dalam tradisi yang mereka pertahankan. Maksud saya, mereka masih merayakan orang Jerman dan hal-hal seperti ini, serta partisipasi dalam Wehrmacht atau SS, Divisi Waffen SS. Jadi orang-orang ini dirayakan, seperti halnya di Kanada. Karena di Kanada Anda memiliki, bahkan itu sebenarnya adalah rencana rahasia Inggris untuk mengirim SS Ukraina itu ke Kanada, karena mereka ingin menggunakannya di tahap selanjutnya untuk mendestabilisasi Ukraina. Dan hal itu terungkap beberapa tahun yang lalu. that was revealed a few years ago. So you had then, of course, these countries had a Jadi tentu saja ada negara-negara yang merasa bersalah karena terlibat atau katakanlah mendukung Nazi, karena pada satu titik mereka digunakan untuk mendestabilisasi Uni Soviet. Dan semua aspek ini berperan dalam permainan ini. Jadi itulah penjelasannya. here is Tapi intinya di sini persis seperti yang Anda katakan. Ini bersifat emosional. Ini tidak didasarkan pada fakta. Ini lebih tentang membersihkan masa lalu daripada merancang masa depan.
Dan disitulah saya melihat masalahnya. Masa lalu adalah masa lalu. Oke, itulah kenyataannya. Tapi sekarang, bagaimana Anda melihat, bagaimana Anda memproyeksikan diri ke masa depan? Itulah pertanyaan sebenarnya. Dan kita melihat bahwa negara-negara Baltik dan Polandia sampai batas tertentu belum keluar dari masalah ini. Mereka masih sangat terikat pada masa lalu. Anchored in the past somehow. And you see the same thing in Ukraine. The celebration of Dan Anda melihat hal yang sama di Ukraina. Perayaan Stepan Bandera dan semua itu menunjukkan bahwa masa lalu memainkan peran besar dalam memahami konflik ini. Masa lalu yang baru-baru ini, bukan masa lalu yang jauh, tetapi masa lalu hingga Perang Dunia II. Hal ini memberikan nuansa emosional pada konflik yang, menurut pandangan saya, dari sudut geopolitik, seharusnya ditinggalkan. Kita tidak boleh melupakan masa lalu, tetapi kita harus memahami mana yang merupakan bagian dari masa lalu dan mana yang merupakan bagian dari masa depan. Dan inilah yang sedikit saya rasa kurang di negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Seperti yang sudah sering saya katakan, jika saya orang Ukraina, saya akan berjuang sebagai orang Ukraina. If I were Ukrainian, I would fight as a Ukrainian. If I were Russian, I would fight as a Russian. Jika saya orang Rusia, saya akan berjuang sebagai orang Rusia. Karena Anda berjuang untuk negara Anda. Sama seperti saya akan berjuang untuk Swiss, seperti saya akan berjuang sebagai warga dari suatu komunitas, sebagai anggota komunitas. Dan terlepas dari apakah komunitas itu baik atau buruk, itu selalu merupakan pandangan pribadi. Masalahnya adalah ketika orang-orang yang bukan bagian dari komunitas itu mulai memiliki pandangan partisan tentang hal tersebut, dan ini panjangnya. Sekali lagi meskipun saya kritis terhadap apa yang diusulkan orang Ukraina atau orang Rusia. Ini adalah sudut pandang mereka, dan mereka memiliki sudut pandang itu. Dan saya saat dalam beberapa hal, saya memahami. Somehow I can understand that, but I don't understand the position of Switzerland. Tapi saya tidak mengerti posisi Swiss. Saya tidak mengerti posisi Jerman. Saya tidak mengerti posisi Prancis, yang jelas-jelas merupakan pengamat eksternal, pihak luar, dan yang ingin bertindak seolah-olah mereka adalah pelaku utama. Dan mereka bahkan tidak melakukannya secara langsung, karena mereka menggunakan, dan disinilah kita bisa berdebat tentang kata proxy atau pelaksana. Hal-hal seperti itu, faktanya adalah mereka menggunakan Ukraina untuk mengekspresikan atau melaksanakan, jika Anda mau, sebuah konflik melawan Rusia. Dan disitulah menurut saya terjadi distorsi dalam keseluruhan pendekatan terhadap konflik ini. Kita telah menjadi pelaku dalam konflik ini, meskipun secara objektif kita bukan. Even if objectively we are not. No, I think you're absolutely right. Tidak, saya rasa Anda benar sekali. Intinya di sini, menurut saya, kita juga perlu membicarakan persepsi diri negara-negara Eropa ini. Terutama jika kita mencoba menjelaskan situasi ini kepada rekan-rekan non-Eropa yang benar-benar, maksud saya, di Indonesia, di Tiongkok. Mereka melihat ini dan bertanya-tanya, ada apa dengan kalian orang Eropa? Maksud saya kalian benar-benar butuh penjelasan di sini. Tapi persepsi diri, dan Swiss adalah salah satu contohnya. Namun jika melihat perdebatan yang terjadi di Jerman, orang Jerman masih menganggap berdiri bersama Ukraina bukan hanya sebagai menentang Rusia, tetapi juga sebagai menghukum Rusia. Karena kita tidak boleh memberi imbalan kepada Rusia. Because we must not reward Russia. Russia cannot be rewarded with Rusia tidak boleh diberi hadiah berupa wilayah di timur. Bukan. Kalau tidak, anak kecil itu tidak akan belajar dari kesalahannya. Jadi kita, para orang dewasa, harus memberi pelajaran kepada anak Rusia itu, bukan? Hal ini menempatkan Anda pada posisi sebagai penengah, penengah kebenaran, penengah antara yang baik dan yang jahat, dan seterusnya. Dan sampai sekarang, begitulah cara orang memandang diri mereka sendiri. Dan Swiss, di tingkat yang lebih rendah. Dulu kami punya semacam tembok pelindung, Anda tahu, dan tembok pelindung kami, agar tidak melakukan kesalahan ini, adalah netralitas kami. Tapi kami juga telah mengikis netralitas itu, dan sekarang telah melanggar tembok pelindung tersebut, dengan berpihak secara ideologis pada salah satu dari dua kubu. Bagaimana menurut Anda? How do you see that? Kamu benar sekali. Dan kita bisa menghubungkan apa yang kamu katakan tentang Jerman dan Swiss. Karena teman lamaku, Claude Wilde,
yang dulu menjadi duta besar Swiss untuk Kiev sampai tahun lalu. Dia teman lamaku. Pada November 2022 atau 2023, kalau tidak salah, dia diundang ke TV Swiss dan memberikan wawancara tentang situasi di Ukraina. Dan dia mengatakan persis seperti yang kamu katakan, jika kita tidak mendukung Ukraina, itu berhada commemoratas stagsimpri. En anu take you 2 hour. As bo map meijung hukum frusta, alvidith affadif of werewolf empany isak, and the as the nevoriskans. Dan halal seperti itu. In Iraq or US, in Afghanistan, and things like this. So we punish just the one we want to punish, but it's not about. Jadi kita hanya menghukum mereka yang ingin kita hukum. Tapi ini bukan soal menerapkan hukum internasional. Ini hanya menghukum berdasarkan oportunisme politik. Faktanya memang begitu. Dan itu sangat mengganggu. Maksud saya, jika Swiss sebagai negara netral ingin menghukum orang karena mereka tidak menghormati hukum internasional, sangat baik, saya setuju saja. Tapi kita juga harus melakukan itu terhadap Israel. Kita harus melakukan itu terhadap AS. Kita harus melakukan itu terhadap Inggris. Kita harus melakukan itu terhadap Prancis. Karena semua negara ini mengebom warga sipil setiap hari, melanggar setiap hukum internasional yang ada, tanpa ada komentar dari pemerintah Swiss. Jadi, oke, jika Anda setuju bahwa kita perlu menghukum agresor, maka kita harus konsisten. Itu poin pertama. We need to be consistent. That's the first point. The second point is that poin kedua adalah, meskipun ia merupakan duta besar Swiss untuk Kiev, tampaknya ia tidak benar-benar memahami alasan Rusia memasuki Ukraina. Karena saya ingat alasan Rusia melancarkan operasi militer khusus pada 24 Februari 2022 adalah untuk melindungi warga sipil. Itu adalah penerapan prinsip yang disebut R2P, tanggung jawab untuk melindungi. Itulah yang mereka lakukan di Georgia pada tahun 2008. Dan itu juga skenario yang sama yang kita lihat di Ukraina. Namun tidak ada yang berargumen menentang Ukraina. Meskipun faktanya, Ukraina telah mempersiapkan serangan terhadap Donbas sejak Maret 2021. Dan itu adalah dekret Volodymyr Zelensky pada 24 Maret 2021 yang menyerukan perebutan kembali Crimea dan Donbas. Of Crimea and the Donbas. So we have here a clear indication. Jadi di sini kita memiliki indikasi yang jelas bahwa sesuatu telah dipersiapkan oleh pihak Ukraina. Dan apa yang telah kita lihat dari pihak Rusia, baik itu keputusan yang baik atau buruk, kita bisa memperdebatkannya. Tapi itu adalah reaksi terhadap sesuatu yang tidak ada yang mengkritik. Dan pengabaian terhadap fakta-fakta ini, bagi saya adalah sinyal dari administrasi yang sangat lemah. Maksud saya, ketika kita berbicara tentang seorang duta besar, itu adalah posisi administratif. Tapi, ini menunjukkan pengetahuan administratif yang sangat lemah tentang konflik tersebut. Dan mungkin tidak masalah untuk mengkritik Rusia. Tapi kita perlu mendasarkan kritik itu pada sesuatu yang faktual. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja dan menjadi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Parsial. Parsial dalam arti kita hanya mengkritik satu pihak dan tidak yang lain. Partial in the sense that we just criticize one and not the other. Sorry, I just want to throw in that this willful. Maaf, saya hanya ingin menambahkan bahwa ketidaktahuan yang disengaja ini, kebutaan yang disengaja terhadap fakta-fakta penting dari masalah ini, sangat meluas di Eropa. Maksud saya, Nord Stream mungkin adalah bukti yang paling jelas di sini. Bahwa kita dengan sengaja menutup mata terhadap sesuatu yang, jika Anda benar-benar menyelaminya lebih dalam, Anda akan memahami bahwa hal itu merusak seluruh dasar dari apa yang sedang terjadi. Dan kita melakukan itu terhadap begitu banyak stage hal. Kita menghapus begitu banyak aspek dari konflik ini, sehingga yang tersisa hanyalah karikatur. Dan di mana karikatur ini sebenarnya datas di Eropa, direct to be stake Eropa. Europe, and I don't understand why. That's the narrative. I mean, that's what we have discussed before under. Itulah narasinya. Maksud saya, itulah yang sudah kita bahas sebelumnya dengan label narasi. Kita memang sedang membicarakan hal itu. Masalahnya adalah, tentu saja, negara-negara seperti Jerman dan Prancis tidak pernah netral. Jadi oke, mereka bisa memilih pihak. AS adalah sekutu NATO, dan karena itu ada aliansi. Dan mungkin meskipun aliansi itu sendiri belum pernah terlibat sebagai aliansi dalam konflik Ukraina secara langsung, tetap saja mereka adalah sekutu, dan bisa dikatakan ada beberapa keterikatan.
Masalahnya muncul ketika kita berbicara tentang Swiss. Kenapa begitu? Kita tidak terikat dengan yang lain. Kita tidak memiliki hubungan institusional yang katakanlah membenarkan fakta bahwa kita memilih pihak. Dan dalam wawancara yang sama dengan Claude Wilde, itu bulan November 2022, kalau tidak salah dia mengatakan, kami tidak netral dalam konflik ini. Swiss tidak netral dalam konflik ini. Carry through monoralan. But we apply the right of the law of neutrality. Yang lucu, ada dua attempt dengan Lavrov. Lavrov with sama, Swiss dan netral konfliknya. In fact, absolutely. And right, that was Tepat sekali. Benar sekali. Hal itu dikatakan secara gamblang di TV oleh duta besar yang saat itu bertugas mewakili kepentingan Swiss di Ukraina. Jadi ini adalah kebijakan yang jelas. Swiss tidak netral dalam konflik tersebut. Dan itulah yang menjelaskan mengapa isu netralitas ini pada kenyataannya benar-benar runtuh akibat konflik di Ukraina. Dan kita sebagai orang Swiss, maksud saya, kita tidak lagi kredibel sebagai aktor netral katakanlah di panggung dunia. Dan Anda bisa melihatnya ketika kita berbicara tentang kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. Dan Trump sedang mencari tempat. Kita membicarakan Vatikan, kita membicarakan Arab Saudi, kita membicarakan Turki. Tidak ada yang lagi menyebut Swiss. Tapi 40 tahun lalu, negara pertama yang akan muncul untuk menjadi tuan rumah konferensi semacam itu, pasti Swiss. Ya. such a conference would have been Switzerland. Maksud saya, itu benar-benar masuk akal. Turki, dalam konflik kekuatan besar, dalam konflik struktural, jauh lebih netral daripada Swiss. Turki tidak memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Turki masih membeli minyak. Turki masih memiliki hubungan kerja. Swiss tidak memiliki hubungan kerja. Swiss memberlakukan sanksi. Swiss menutup wilayah udaranya untuk Rusia. Dan seseorang perlu menjelaskan kepada saya bagaimana pesawat Rusia bisa sampai ke wilayah udara Swiss tanpa melewati wilayah udara Uni Eropa. Maksud saya, tindakan simbolis seperti inilah yang dilakukan Swiss agar terlihat seperti anak baik di klub orang dewasa. In the camp of the grown-ups. I fully agree. The thing is that Turkey Saya sepenuhnya setuju. Masalahnya adalah Turki telah memainkan peran yang sangat menarik karena mereka bersikap tegas terhadap Rusia dan juga tegas terhadap Ukraina. Maksud saya, mereka tegas ke kedua belah pihak. Bisa dibilang begitu. Mereka menjaga pendekatan yang seimbang, namun tidak seimbang. Sementara Swiss, seperti yang Anda katakan dengan benar, jelas memilih satu pihak. Dan mengapa Swiss harus melakukan itu? Maksud saya, mereka bisa saja diam, cukup tidak mengatakan apa-apa. Tapi kita juga harus memahami bahwa tekanan, dan saya tahu ini dari sumber yang sangat terpercaya, tekanan yang diberikan kepada Swiss di awal konflik, maksud saya, awal tahun 2022, bahkan sebelum konflik, dan pada tahun 2022 katakanlah, tekanan dari AS dan Uni Eropa itu sangat besar, sangat besar. Dan saya juga bisa memahami bahwa Swiss, sebagai negara yang terkurung daratan di tengah Uni Eropa, jika Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Swiss karena mendukung Rusia, itu akan di masa yang sangat sulit bagi Swiss. Saya memahami itu. Meskipun Perang Dunia II kami bertahan dalam situasi Eropa. even if during World War II we survived a similar situation. But the rational thing. Hal yang rasional untuk dilakukan dalam situasi ini adalah menggunakan pembicaraan tentang tekanan untuk menjelaskan kepada kedua belah pihak mengapa Anda tidak bisikan semua yang mereka inginkan. Lalu, Anda memainkan mereka satu sama lain. Itu sepenuhnya mungkin dilakukan. Tidak perlu ada wilayah udara. There's no need to place your airspace. Completely agree. I completely agree. So I don't take. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Jadi saya tidak menjadikan tekanan yang saya sebutkan sebelumnya sebagai alasan. Maksud saya adalah penjelasan, tapi bukan alasan. Karena jelas peran diplomasi adalah tepatnya. Dan ada sesuatu yang sedikit kita lupakan dalam netralitas kita di Eropa. Dan situs web atau saluran Anda membahas studi tentang netralitas. Tapi ada satu aspek yang sedikit kita lupakan. Netralitas bukan sekadar berarti Anda hanya mengamati konflik dan tidak melakukan apa-apa. Itu bukan netralitas, atau itu bisa menjadi salah satu aspek netralitas. Tapi saya pikir jika Anda membaca konvensi Wina, maksud saya, perjanjian Wina yang menjadi dasar netralitas Swiss, Anda akan melihat bahwa Swiss melalui netralitasnya justru harus melindungi kekuatan besar
dengan mencegah penggunaan wilayahnya. By preventing the use of its territory. Maksud sistem kata cats demi kepentingan Eropa. Itu kan. Exactly, in the interest of Europe. And that's a key point. Tepat sekali, demi kepentingan Eropa. Dan itu adalah poin kunci. Netralitas bukan sekadar berarti Anda mundur dan hanya duduk mengamati konflik. Tapi bagaimana Anda bisa berguna? Maksud saya, hari ini mungkin sudah bukan lagi soal wilayah atau hal-hal seperti itu. Meskipun kita mungkin bisa menyebutkan wilayah udara, tapi itu hanya bagian kecil sekali di Eropa. Jadi wilayah bukanlah isu utamanya. Tapi, bagaimana kita bisa berguna? Netralitas ini harus berguna bagi berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Dan peran Swiss, dan inilah yang sebenarnya kurang saat ini, netralitas bisa menjadi bagian dari jalan keluar dari konflik. Membantu menjadi tuan rumah negosiasi, menjadi aktor aktif dalam diplomasi, dan diplomasi yang konstruktif dalam arti membangun kesepakatan antara kedua pihak. An agreement between the two parties. Because today we rely on the Karena saat ini kita mengandalkan pemerintahan Trump untuk melakukan itu. Pemerintahan Trump merasa dirinya berbeda dari pemerintahan Biden dan mengambil peran sebagai mediator karena merasa bahwa itu bukan Amerika Serikat, itu Trump. Jadi perang di Ukraina adalah perangnya Biden dan perdamaian nanti akan menjadi perdamaiannya Trump. Itulah pada dasarnya idenya. Namun jika kita memiliki model lain, dimana bisa menjadi perdamaian ala Swiss, dengan menjaga netralitas dan menjelaskan kepada mitra-mitra kita bahwa kita tidak ingin mendukung siapapun agar bisa menawarkan jalan keluar jika kita harus bernegosiasi. Karena saat ini, Eropa tidak punya itu. Tidak, dan itu adalah keadaan yang sangat menyedihkan. Namun karena waktu kita hampir habis, poin terakhir adalah bahwa Swiss akan mengadakan referendum yang sifatnya wajib. Sebenarnya itu akan berlangsung akhir musim gugur ini, atau kemungkinan besar pada musim semi 2026. Isu utamanya adalah kita akan menuliskan sebuah definisi ke dalam konstitusi kita. Dan definisi itu akan mencakup larangan sanksi. Swiss tidak menerapkan sanksi kecuali yang disetujui PBB. Menurut Anda, paisdem menurut Anda, apakah paling bagus untuk diterima oleh 50% populasi dari 13 kanton? Atau bagaimana Hamas maning tide Mas? Or what's your view on this? I think there's a problem in Switzerland that Saya pikir ada masalah di Swiss, yaitu saya tidak yakin orang-orang memahami apa yang sedang dipertaruhkan di sini. Anda tahu, saya perhatikan, dan jika Anda membaca laporan kebijakan keamanan yang kami miliki secara rutin di Swiss, termasuk laporan tentang situasi keamanan Swiss yang diterbitkan oleh Dinas Intelijen Swiss setiap tahun, Anda mungkin akan melihat bahwa sebelumnya kami selalu membicarakan tatanan internasional berbasis hukum. Istilah ini benar-benar telah hilang dari laporan-laporan tersebut. Dan sekarang, yang digunakan adalah tatanan internasional berbasis aturan. Bacalah laporan-laporan terbaru, sangat mencolok, dan tidak ada yang membicarakan hal ini. Maksud saya belum melihat ada perdebatan tentang itu di Swiss. Carries kitarating simithing Beef. But the thing is that it has implications. Namun, masalahnya adalah hal ini memiliki implikasi. Dan implikasinya persis seperti yang Anda sebutkan tentang sanksi, misalnya. Karena menurut hukum internasional, satu-satunya badan yang berhak menjatuhkan sanksi sebenarnya adalah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini adalah satu-satunya badan yang secara hukum, menurut hukum internasional, berhak melakukan hal tersebut. Alasannya sederhana. Dalam piagam, 7 the theme at respread at new grain and the two na is doomed with it. Adas that under the end of turmoil, bows, and forking and tank see this wing, you to the and get more have steam at we knows transport gara. Influence domestic policy of states. Yes. Therefore, it's logic that exactly. Oleh karena itu, masuk akal bahwa dokumen yang seharusnya mencegah campur tangan dalam urusan domestik tidak seharusnya juga menjadi alat untuk jika perlu mempengaruhi urusan domestik. Namun jika Anda melihat lebih dalam, hal itu tidak masuk akal.
Jadi ini adalah kasus di mana, dengan menerapkan tatanan internasional berbasis aturan, kita bisa saja mengabaikan apa yang dikatakan PBB. Faktanya, Swiss telah sejalan dengan sanksi Uni Eropa dengan menerapkan sanksinya sendiri. Dan Anda mungkin ingat artikel di Washington Post. Saya rasa itu tahun lalu di bulan Oktober jika saya tidak salah, di mana mereka menyertakan grafik yang menunjukkan yang paling banyak menjatuhkan sanksi. Showing the most sanctioning countries, and you had in this chart two countries. I mean, you had. Dan dalam grafik ini, Anda memiliki dua negara. Maksud saya, ada beberapa negara. Dua yang pertama adalah AS dan Swiss. Kami adalah negara kedua yang paling banyak memberlakukan sanksi di dunia. Meskipun kami netral, meskipun kami telah berjanji untuk tidak mempengaruhi urusan dalam negeri negara lain. Dan sanksi memang dirancang untuk itu. Jadi di sini kita memiliki masalah mendasar di Swiss. Pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah diperdebatkan. Saya tidak yakin orang-orang memahami peran sanksi ini dan apa implikasinya terhadap hubungan kita dengan hukum internasional. Dan menurut saya, itu adalah aspek kunci yang belum benar-benar diangkat ke permukaan dalam diskusi di Swiss. Brought to the surface in that discussion in Switzerland. No, and we need to discuss that absolutely. But Tidak, dan kita memang perlu membahas itu, tentu saja. Tapi, Anda tahu, untungnya Kolonel Baud, untungnya kita tidak memberlakukan sanksi pada Israel. Untungnya, kita tidak memberlakukan sanksi pada AS. Untungnya, kita tidak memberlakukan sanksi pada siapapun. Bahkan tidak lagi pada Suriah, bukan? Maksud saya, kita tidak memberlakukan sanksi pada siapapun yang disukai NATO. Maksud saya itu kabar baik. Jadi itulah mengapa kita masih netral. Maksud saya, oke, ini benar-benar gila. Kolonel Jacques Baud, Iridis Faceke, Giatri at Scani Sebesmian Bo. where should people go who want to read more from you? Oh, I have several books, and now next week I have a Oh, next book. Saya punya beberapa buku, dan minggu depan buku terbaru saya akan diterbitkan. Semua buku saya tersedia di Amazon dan toko buku yang bagus. Buku berikutnya membahas tentang perang rahasia di Ukraina, yang banyak membahas tentang perang pengaruh yang sedang terjadi terkait Ukraina. Saya tidak punya saluran YouTube atau semacamnya, karena saya tidak punya cukup waktu untuk itu. Tapi saya sering diundang ke beberapa saluran, dan saya senang bisa berkontribusi untuk, katakan, cara berpikirnya yang suuk alay. Let's say, a less insane thinking. Let's put it that way. Itu hal yang sangat baik, dan kami sangat berterima kasih atas hal itu. Saya berharap kita bisa mendiskusikan buku Anda setelah Anda selesai dengan tur Anda dan membahasnya lebih detail. Saya akan dengan senang hati memperkenalkannya kepada semua orang. Kolonel Jack Baud, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Tris them one you. Stangis.